Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta Islam, juga kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Selawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Fisit, di zaman sekarang terutama di kalangan anak muda, terkadang puasa dikaitkan dengan berbagai hal. Ada yang puasa karena ibadah, ada juga yang menginginkan niat lain, seperti ingin berat badannya turun, badannya lebih fit, atau sekedar mengikuti tren hidup sehat. Dari sinilah terdapat pertanyaan sederhana yang mungkin jarang terpikirkan oleh beberapa orang. Sebenarnya kemana arah niat yang kita jalani? Dalam Islam, niat memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan, karena dalam Islam, niat memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan, karena dengan niatlah yang dapat membedakan antara ibadah atau sekedar menjalankan kebiasaan. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh sederhananya adalah tidur. Jika kita tidur hanya untuk bermas-masan atau ingin menghindari tanggung jawab, maka tidur tersebut dapat dikatakan sebagai kebiasaan biasa. Tapi kalau kita gabungkan dengan niat ingin mendapatkan energi untuk sholat, sahur, atau kegiatan lainnya, maka dapat dikatakan niat tersebut sebagai ibadah. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Pada dasarnya puasa Ramadan merupakan ibadah yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bolehkah kita menggabungkan niat puasa Ramadan dengan niat diet? Secara fikih, menggabungkan niat ibadah dengan non-ibadah hukumnya sah atau boleh, asalkan kita tetap diniatkan kepada Allah dan menjalankannya sesuai dengan hukum puasa. Secara fikih, hal ini termasuk menggabungkan niat ibadah dengan niat non-ibadah. Secara hukum yaitu boleh, asalkan niat utamanya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjalaninya sesuai dengan rukun puasa. Namun ketika kita menjalaninya ternyata mendapatkan manfaat kesehatan seperti berat badannya turun, maka hal tersebut adalah bonus, bukan sebagai tujuan utama. Masalahnya jangan sampai kita mendahulukan niat duniawi daripada niat puasa kita. Teman-teman Sobat Fisip, bulan Ramadan merupakan momen yang sangat langka karena hanya datang setahun sekali. Sebagai kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan puasa Ramadan ini kita bukan hanya menahan lapar atau haus, tapi juga mengatur pola pikiran dan pola hati kita. Bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang niat dan ibadah. Marilah kita coba refleksikan kembali di bulan Ramadan kali ini. Ketika kita berbuka puasa atau ketika kita sahur, kita lebih mementingkan menu makanannya atau niat ibadahnya. Kita lebih semangat menahan lapar karena ingin kurus atau ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah untuk menghakimi atau menjudge, tapi untuk mengingatkan kembali bahwa ternyata niatlah seperti itu. Kalau kita niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala hal yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Tapi kalau kita hanya fokus kepada hal duniawi, kita bisa saja kehilangan keberkahan di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini bisa menjadi momen riset niat kita yang awalnya tujuan hidupnya hanya untuk mengejar duniawi bisa menjadi menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, marilah kita di bulan Ramadan kali ini menjadikan puasa Ramadan sebagai niat yang benar-benar tulus karena Allah SWT, bukan hanya sebagai rutinitas tahunan, bukan hanya sebagai diet musiman, tapi sebagai
jalan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di bulan Ramadan kali ini dan juga seterusnya. Dan semoga Allah menerima semua amalan kita dan juga meluruskan niat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.